Dewi Persik kena semprot Dewi Gita soal cipika-cipiki dengan Arman Maulana tapi ngeles. Aksi Dewi Persik di salah satu acara televisi mendadak membuat banyak orang tercengang setelah ia kena semprot oleh Dewi Gita, istri Arman Maulana. Kejadian itu bermula dari pertanyaan Dewi Persik kepada Dewi Gita yang tampaknya tak terduga. Tak disangka, pertanyaan ringan Dewi Persik malah berujung pada pengakuan mengejutkan dari Dewi Gita yang langsung mengungkapkan sebuah kejadian yang membuat suasana di studio menjadi tegang. Dalam sebuah segmen acara tersebut, Dewi Persik bertanya kepada Dewi Gita. Dewi Persik hanya ingin berbincang ringan dengan tamunya tersebut. Namun, Dewi Gita justru menjawab dengan sebuah kejutan. Tanpa basa-basi, Dewi Gita mengungkapkan bahwa ia pernah terlibat perselisihan dengan sang host, Dewi Persik. Pengakuan ini tentu saja mengejutkan Dewi Persik yang mendengar pernyataan tersebut. Mendengar pernyataan Dewi Gita, Dewi Persik terlihat kaget dan seolah tak percaya. Ia tidak merasa pernah terlibat konflik dengan istri Arman Maulana tersebut. Tak disangka, Dewi Gita pun langsung membeberkan apa yang sebenarnya terjadi. Dewi Gita kemudian menjelaskan bahwa penyebab ketidakharmonisan antara dirinya dan Dewi Persik adalah pernah cipika-cipiki yang terjadi di atas panggung. Dewi Gita mengungkapkan bahwa ia merasa tidak nyaman dengan aksi Dewi Persik yang mencium pipi suaminya, Arman Maulana, saat mereka berada di atas panggung. Mendengar pernyataan tersebut, Dewi Persik langsung tampak kebingungan. Ia terlihat mencoba menjelaskan diri tidak pernah menggoda suami orang, apalagi sampai cipika-cipiki. Meskipun Dewi Gita mengungkapkan apa yang ia rasakan, Dewi Persik tampak bingung dan seolah mencari jalan keluar dari pernyataannya yang mengandung konflik ini. Ia terus berusaha membantah dan mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat menggoda suami orang, apalagi melakukan cipika-cipiki yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Reaksi Dewi Persik yang les ini justru semakin membuat suasana semakin lucu. Para penonton yang menyaksikan langsung mulai tertawa, apalagi melihat cara Dewi Persik berusaha menghindari pertanyaan tersebut. Dulu dihujat karena mirip Warkop, sekarang mereka bertiga buat grup baru dan main film. Pada tahun 2021, grup yang bernama Warkopi langsung menjadi viral karena memiliki anggota yang sangat mirip dengan trio komedian legendaris Warkop DKI. Anggota Warkopi yaitu Dimas, Alvin, dan Supriyadi dengan gaya dan penampilan mereka yang hampir serupa dengan Warkop DKI langsung menarik perhatian publik. Selain itu, mereka juga mengusung konsep yang hampir sama persis dengan Warkop DKI yang membuat grup ini cepat menjadi sorotan. Namun, popularitas Warkopi tidak datang tanpa kontroversi. Banyak orang menganggap grup ini melakukan penjiplakan terhadap Warkop DKI, baik dari segi nama maupun konsep yang digunakan. Ketidaksepakatan ini memicu masalah hak cipta dan citra, yang kemudian menarik perhatian Indro Warkop, salah satu anggota Warkop DKI yang turut berkomentar mengenai keberadaan Warkopi. Hal ini semakin memperbesar perdebatan mengenai hak cipta dan originalitas dalam dunia hiburan Indonesia. Akhirnya, setelah menghadapi masalah hukum dan kontroversi terkait hak cipta, Warkopi mengambil langkah untuk mengubah nama mereka menjadi Maku Boys. Perubahan nama ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari lebih banyak masalah hukum dan untuk memberi penanda bahwa mereka kini berusaha untuk menjadi diri mereka sendiri. Nama baru ini diharapkan dapat membebaskan mereka dari bayang-bayang Warkop DKI dan membuka jalan bagi kreasi baru. Sosok pedangdut cantik Maria Eva yang namanya meredup usai kena skandal video panas. Nama Maria Eva kembali menjadi sorotan publik usai Yahya Zaini ditunjuk sebagai Ketua DPP Bidang Organisasi Partai Golkar periode 2024-2029 pada 7 November silam. Publik pun kembali menelusuri biodata dan perjalanan hidup pedangdut yang sempat menghebohkan tanah air akibat skandal video panas politisi senior tersebut pada akhir 2006. Pada akhir November 2006, video antara Maria Eva dan Yahya Zaini, politisi Partai Golkar, bocor di internet. Maria Eva akhirnya menggelar konferensi pers pada 4 Desember 2006 dan ia mengaku bahwa video tersebut direkam menggunakan ponsel pada 2004. Namun, Maria membantah sengaja penyebarluasan video tersebut. Menurut pengacaranya saat itu, Ruhut Sitompul, video tersebut kemungkinan tersebar saat Maria memperbaiki ponselnya. Kami menduga video itu diambil oleh orang tak bertanggung jawab saat ponsel Maria diservis. Namun, pihak Yahya Zaini juga memiliki video serupa, sehingga kemungkinan berasal dari sana juga, ungkap Ruhut. Meski demikian, kasus ini menyeret Maria ke meja hijau. Pada 26 Desember 2006, Maria resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas tuduhan menyebarkan video mesum tersebut. Maria Eva, yang memiliki nama asli Maria Ulfa, lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada 21 Februari 1979. Perempuan beragama Islam ini menghabiskan masa kecil dan remajanya di kota kelahirannya sebelum hijrah ke Jakarta untuk mengejar karir di dunia dangdut. Pada 2004, Maria merilis album perdananya bertajuk Pelangi Senja. Dari sinilah ia mulai dikenal di kalangan partai politik setelah diundang menyanyi dalam sebuah acara Partai Golkar. Dalam acara tersebut, Maria pertama kali berkenalan dengan Yahya Zaini.
Beliau sosok yang baik dan sering memberikan masukan tentang organisasi dan politik, ungkap Maria dalam konferensi pers pada 2006. Lalu di tengah karirnya yang mulai bersinar, Maria juga berhasil meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Krishna Dwipayana pada 14 Maret 2007. Meski skandal sempat meredupkan karirnya, Maria mencoba bangkit dengan merilis album kedua bertajuk Bias Bestari pada pertengahan 2007. Intip rumah mewah Indah Kalalo yang dijual seharga 50 miliar, nuansanya seperti liburan tiap hari. Lama tak muncul di layar kaca, Indah Kalalo tetap aktif membagikan momen-momen kesehariannya melalui akun Instagram pribadinya. Salah satu unggahannya yang sempat menarik perhatian publik, yaitu tentang rumah mewah miliknya di Bali yang kini ia tawarkan untuk dijual. Rumah bergaya villa tropis ini berlokasi strategis di kawasan antara Seminyak dan Canggu, dua daerah yang terkenal dengan pesona pariwisata Bali. Rumah tersebut telah menjadi tempat tinggal Indah bersama keluarganya selama lebih dari 10 tahun. Dengan luas tanah yang sangat besar, properti ini menyajikan suasana khas Bali yang terasa seperti liburan setiap saat. Rumah ini didesain dengan konsep terbuka memadukan unsur modern dan tropis. Salah satu daya tarik utamanya adalah kolam renang sepanjang 20 meter yang dilengkapi jacuzzi dan area lounge di sekitarnya. Tak hanya itu, area semi outdoor untuk BBQ yang berada di dekat kolam renang menjadikannya tempat sempurna untuk berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. Bangunan utama terdiri dari beberapa ruangan terpisah, termasuk ruang hiburan, ruang kerja, dan kids club untuk anak-anak. Rumah ini memiliki total 10 ruangan dengan 6 kamar tidur besar, 2 ruang makan, dan lounge. Ruang keluarga yang luas langsung menghadap ke kolam renang menciptakan suasana segar dan menenangkan. Setiap kamar ditata dengan detail mengusung nuansa tropis yang memberikan kenyamanan maksimal. Bahkan ada lounge di lantai 3 yang didesain estetik dan cozy, menawarkan pemandangan hijau dari pepohonan yang mengelilingi rumah ini. Indah Kalalo mengungkapkan bahwa keputusan untuk menjual rumah ini adalah bagian dari rencana keluarganya untuk pindah ke lokasi yang lebih dekat dengan pantai. Seorang bocah dibuat bingung dengan wajah asli ibunya sendiri karena sang bunda terlahir kembar 3. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang bocah yang digendong ayahnya sedang kebingungan mengenali ibunya sendiri yang ternyata ada 3 orang dengan wajah serupa. Diketahui bahwa ibunya terlahir kembar 3 identik yang berwajah sama, tapi tentu saja pasti ada perbedaannya. Hanya saja perbedaan itu biasanya dapat dilihat oleh orang dewasa, sedangkan para bocah masih kesulitan mencari letak perbedaannya. Hal itu juga yang dialami oleh seorang bocah yang merupakan buah hati dari salah satu seorang wanita kembar 3 tersebut. Raut wajahnya terlihat polos dan menggemaskan ketika kebingungan untuk mengenali ibunya sendiri. Ibu dan tante-tantenya semakin membuat bingung bocah tersebut ketika ketiganya mengaku sebagai ibunya. Mata bocah tersebut terlihat melotot seakan tak percaya bahwa ibunya ada 3 orang. Hingga akhirnya ia menyandarkan kepalanya di dada sang ayah karena mungkin lelah mencari ibunya yang asli. Di waktu yang berbeda, bocah tersebut kembali dibuat kebingungan ketika digendong seorang wanita yang tak tahu itu ibunya atau tantenya. Pasalnya ketika dirinya digendong ada 2 wanita dengan wajah serupa yang menghampirinya dan mengaku sebagai ibunya. Menariknya ketiga wanita kembar tersebut memakai pakaian yang sama dengan warna senada sehingga semakin membuat bocah tersebut kebingungan. Sampai akhirnya ketiga wanita kembar itu bergantian menggendong bocah tersebut karena ia masih kesulitan mengenali ibunya sendiri. Kakek dan neneknya yang juga berada di sana hanya bisa tertawa melihat tingkah lucu cucunya yang bingung mencari ibu aslinya. Momen lucu itu juga jadi hiburan bagi warganet yang tak menyangka bahwa kejadian seperti ini terjadi di dunia nyata. Komentar dari warganet cukup beragam yang sebagaimana berpikir tentang nasib suami dari salah satu wanita kembar tersebut. Warganet penasaran dengan suaminya yang mungkin pernah juga mengalami kebingungan serupa seperti putrinya.